Salve, saya akan membagikan satu ayat yang menarik dari Ibrani bab 10 ayat 26 dan 27. Saya harap umat Katolik mengikuti sampai selesai. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Dari ayat tersebut, mungkin ada beberapa orang yang berpikir, jika demikian maka tidak diperlukan lagi sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Karena toh kalau sudah berbuat dosa ya sudah. Orang yang sudah mengetahui kebenaran kemudian berbuat dosa, maka tadi dikatakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan seterusnya. Nah, jika kita berpikir secara demikian, maka sama saja kita hidup tanpa harapan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan dosa yang dikatakan di dalam ayat 26 tadi. Sebenarnya penjelasannya sudah ada di dalam bab yang sama, yaitu di ayat-ayat selanjutnya, ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi saudara-saudaraku, dosa yang dimaksud di dalam ayat 26 tadi bukan dosa-dosa aktual seperti biasa ya, seperti marah, mencuri, selingkuh. Bukan seperti itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah dosa yang paling berat, yaitu adalah dosa menghujat roh. Nah, ini adalah dosa karena menolak Tuhan. Tadi di ayat 29 sudah dikatakan kan, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi intinya menolak Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Menolak kasih kerahiman Allah. Inilah dosa menghujat roh, yang adalah dosa yang paling mengerikan, paling berat, di mana dengan menolak Tuhan Yesus Kristus, manusia menolak hidup dan memilih maut. Jika ayat tadi, saudara-saudaraku, di ayat 26 dan 27 tadi, jika dimaksudkan untuk menolak sakramen rekonsiliasi atau tobat atau pengakuan dosa, lalu untuk apa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa? Kita bisa lihat dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23. Dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Jadi pengampunan dosa itu bukan bikinan gereja, tidak bikinan romo-romo, tidak, itu adalah Tuhan sendiri yang menghendakinya. Dia telah mengutus para rasul dan para imam sehingga saat ini mewarisi tugas panggilan ini. Jadi sekali lagi ingat, jangan sampai menghujat roh ya, menolak Tuhan Yesus. Selesai dah, itu sudah tamat, itu maut ya. Jadi renungkan baik-baik. Kalau ada sanak keluarga yang sudah dibaptis Katolik kemudian meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja Katolik, tolong sampaikan hal ini, kebenaran ini, supaya mereka tersadar dan kembali. Semoga Tuhan menolong mereka, membuka hati mereka untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.